Atari Srikandi Minang, ciptaan Novri Investigasi. Tagak menjago gunung talang, laweh membantang sawah joladang. Di mahati indak kasanang, hidik paguno dek banyak urang. Cando bidadari turun ke bumi, rancak diliek babu di elok. Tasabui Atari Gauti Ardi, sadoka rajo nan dikakok. Darah ayah mawakek kadiri, dek doa mande tabuka jalan. Marajui aso di DPR RI untuk membangun kampung halaman. Paduli badan Katanyayo, paduli nagari taruh bajuang. Saniai kito dukuang basamo, Atari Gauti Ardi Srikandi Minang. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media semua. Saya apresiasi ya sudah sebegitu besar keingintahuannya tentang progres dari si tinjau laut ini. Jadi hari ini saya Atari Gauti Ardi, anggota Komisi 5 DPR RI, wakil dari Sumatera Barat yang bermitra langsung dengan Kementerian PUPR. Perlu saya jelaskan dari awal ya, saya itu sudah memperjuangkan si tinjau laut dulu. Bahkan sebelum masih viralnya hanya di YouTube. Waktu itu di YouTube viralnya masalah banyak kecelakaan, belum longsor waktu itu. Jadi saya perjuangkan sekitar tahun 2022, berarti 2021 akhir saya perjuangkan. Karena banyak laporan bahwa banyak kecelakaan. Waktu itu di rapat kerja gabungan antara Menteri PU, Menteri Perhubungan dan juga Kementerian Desa, itu saya sampaikan bahwa si tinjau laut ini perlu perhatian. Lalu juga akhirnya melalui rapat dengan Menteri Perhubungan, itu sudah banyak rambu-rambu dibantu untuk rambu-rambu tambahan untuk si tinjau laut, termasuk juga gadril dan yang lainnya. Lalu dengan Menteri PU sekarang ini semenjak longsor ini saya apresiasi kepada balai jalan dari Kementerian PUPR yang sudah memperluas ruas jalan terutama di daerah yang longsor tersebut. Nah di sini sudah banyak komen-komen mungkin dari yang ngintip-ngintip di luar, karena di dalam itu yang rapat dengan kementerian itu kan Komisi 5, kebetulan komisi saya. Memang saya minta solusi dari Pak Menteri, kira-kira ini apa, terutama semenjak longsor ini sudah saya sampaikan juga. Nah ada info tentang flyover si tinjau laut. Flyover ini kalau menurut pandangan saya jangka panjang bagus, mungkin bagus. Tetapi yang dibutuhkan kan sekarang solusi dari penyelesaian longsor ini dulu. Kan nggak mungkin dibangun flyover lalu longsornya terus-terusan dibiarkan, kan nggak mungkin. Saya berharap di sini kita fokus penyelesaian masalah. Masalahnya apa? Longsor. Oke, longsornya dibenahi dulu. Caranya apa? Banyak caranya sebenarnya. Nah selama ini kan dari pemerintah provinsi hanya langsung mengusulkan flyover. Ini ibaratnya gigi kita busuk, satu gigi busuk. Harusnya kan gigi yang busuk dicabut dulu, baru taruh gigi baru. Nah, masalah longsor ini kalau langsung diberikan solusinya flyover, artinya gigi yang busuk ini umpamanya ya, gigi busuk bukannya dicabut, malah langsung taruh gigi yang baru. Itu kan apa sih, hanya akan menambah masalah. Bayangkan longsor itu tetap ada, akan terjadi lagi kalau tidak dibenahi, lalu ada lagi pembangunan flyover. Nah ini saya rasa untuk masyarakat saya ini kasihan, masalah satu belum selesai, tambah lagi masalah baru gitu. Jadi kemarin saya sudah sampaikan juga ke beberapa dirjen terkait, mereka melaporkan, Ibu memang betul ini sudah ada usulan dari si tinjau untuk flyover si tinjau laut. Tapi yang namanya usulan itu kan pasti diterima-terima aja. Rekan-rekan media semua di sini, masyarakat kalau mengusulkan kan juga bisa. Tapi untuk disetujui itu kan perlu studi lapangan yang lebih lanjut, perlu DED dan segala macamnya. Itu makan anggaran lagi. Ya, jadi flyover ini saya rasa kalau setuju, saya setuju.
Karena dari awal yang memperjuangkan saya perlu ini solusi dari masalah-masalah yang ada di Tinjau Laut, mau longsor, mau kecelakaan dan yang lainnya. Tetapi yang saya fokuskan yang cepat dulu. Saya di sini mikir solusi yang paling cepat, bukan solusi untuk tahun 2024. Kalau flyover ini dibangun, ini makan waktu. Kemarin Pak Dirjen, Pak Heri bilang, saya tanya, Pak ini kalau dibangun kira-kira selesainya berapa lama? Gak mungkin setahun Bu. Kalau setahun bisa, tapi kerjanya betul-betul ekstra. Anggarannya betul-betul besar. Berarti minimal kan gak mungkin setahun, berarti kan bisa 2 tahun. Nah berarti kalau diusulkan, nah itu kan lama. Sedangkan ini masalah sekarang yang mendesak. Nah gitu, jadi ini kita fokusnya bagaimana solusi yang paling cepat dulu. Supaya masyarakat saya nggak banyak jadi korban. Masyarakat saya nggak banyak yang tadinya buka, ada usaha, ngirim barang, ngirim hasil usahanya nggak terhambat. Perekonomian juga nggak jadi terhambat. Di sini kemarin ada yang bilang menawarkan sistem KPBU. Lalu saya baca berita KPBU itu kan nggak pakai anggaran. Dari mana nggak pakai anggaran? KPBU itu artinya kan berarti nanti kerjasama pendanaan. Nanti pemerintah harus mengganti selama 10-15 tahun atau 20 tahun. Itu tergantung kontrak kerjasamanya nanti. Tapi tetap pemerintah harus ganti. Nah dari mana menggantinya? Tentu dari anggaran negara, kan begitu. Bukan dari kantongnya pribadi, bukan. Tetap negara harus mengganti. Artinya akan ada anggaran yang terpakai, mungkin nggak salah tapi di depan. Nah dan juga kemarin katanya sebenarnya saya ini bingung juga ya, karena saya yang di Komisi 5 terus memantau. Sengaja saya nggak mau keluar-keluar tentang flyover ini. Kenapa saya nggak keluar-keluar? Saya nggak mau cuma janji, saya nggak mau cuma ngasih harapan. Flyover ini sudah dari lama infonya, tapi saya nggak mau keluar-keluar pasti selesai, pasti ini. Belum ada kepastiannya. Dari pemerintah belum ada, dari Pak Menteri belum ada. Jadi saya nggak mau ya, masyarakat ini belum apa-apa, cuma dapat info dari info semriwing, langsung masyarakat saya diberikan harapan. Jangan begitu dong. Apalagi keluar kata-kata pasti, dari mana? Yang pasti itu harapannya pasti tuh ngarep-ngarepin itu pasti ngarep. Tapi apakah pasti disetujui usulannya, pasti keluar itu program, kan belum tentu. Di sini ditunjuk kemarin Hutama Karya. Yang saya ketawa itu kok belum usulan baru masuk. Belum disetujui, belum ada kata-kata oke, langsung keluar Hutama Karya yang mengerjakan, HK ini, HK itu. Loh kok Hutama Karya terus yang didorong? Di sini kemarin coba di berita itu sudah keluar ya, bahwa Hutama Karya itu diperkirakan sampai tahun 2026 itu hutangnya sampai 6 triliun. Ya. Lalu ini saya bacakan ya, berarti ini menurut Dirjen Kekayaan Negara dari Kementerian Keuangan, Bapak Ronald Silaban, bahwa untuk tahun 2020 Hutama Karya itu kerugiannya mencapai 2 triliun. Lalu untuk 2021 itu ada 2,4 triliun kerugiannya. Coba sekarang dibayangkan, besok mau mengerjakan lagi proyek triliunan. Apa garansinya bahwa Hutama Karya ini bisa menyelesaikan proyek itu sesuai dengan tujuannya? Apa garansinya? Saya mau tanya. Nah ini tugasnya siapa? Mengoreksi, menilai BUMN ini tugas siapa? Komisi 6. Ini harusnya fokusnya Komisi 6. Hutama Karya ini harusnya kan diaudit, dilihat kenapa bisa rugi. Tahun ini aja PMN, penyertaan modal negara untuk Hutama Karya itu 30 triliun lebih disuntik oleh pemerintah. Apa jaminannya besok itu terus menggunakan dana pemerintah ya? Artinya pemerintah terus menyuntikkan dananya untuk Hutama Karya, termasuk tahun ini 31 triliun, 31,2 atau 31,3 saya lupa ya. Itu PMN dari mana? Dari negara juga. Ya karena BUMN kan. Jadi saya mau tanya, apa jaminannya dengan kerugian yang bisa mencapai 6 triliun diperkirakan 2026 nanti, apa garansinya Hutama Karya bisa menyelesaikan proyek Citinjau Laut ini dengan baik nantinya? Apa garansinya? Itu karena ini
logika aja, sudah rugi mau lagi ngerjakan proyek ini kan menurut saya perlu kepastian lah apa kira-kira ini. Dan perlu diingat ini tugasnya Komisi 6 tuh ini, karena mitranya langsung BUMN. Harusnya yang diperiksa tuh yang begini-begini oleh Komisi 6. Baru infrastruktur itu saya tugasnya di Komisi 5. Ya. Jadi memang kalau saya karena belum ada kepastian, saya nggak mau umbar-umbar. Buat apa? Sudah kenyang masyarakat dengan janji-janji palsu dari wakil rakyatnya. Saya bukan tipe orang yang belum dikerjakan udah keluar-keluar. Jangan seperti itu. Masyarakat ini perlu janji, perlu solusi bukan janji. Masyarakat perlu hasilnya, perlu penyelesaiannya. Artinya dikerjakan dulu, selesaikan dulu, baru kita bilang itu ke masyarakat. Dipastikan dulu itu ada, baru kita sampaikan ke masyarakat, gitu loh. Nah juga perlu kita ingat ya, kemarin ada yang komentar juga dari sesama Komisi 5, nggak perlu pengawasan, dilewatin aja Komisi 5. Loh, ini bahaya sekali. Dari mana itu asumsi seperti itu bahaya sekali. Kalau saya nggak mau seperti itu. Ini kan proyek pembangunan yang melibatkan langsung masyarakat. Kalau masyarakat terlibat, artinya wakil rakyatnya di pusat itu juga terlibat. Karena wakil rakyat itu kan hanya perpanjangan tangan, tapi bagian dari masyarakat juga. Artinya saya juga berkewajiban untuk memantau, mengawasi. Jangan sampai kalau memang proyek itu jalan, proyek itu dibangun, disetujui, jangan sampai itu nggak sesuai dengan target, pembangunannya nggak bagus, atau nanti ada yang bolong-bolong, itu kan harus diawasi. Jadi jangan bilang kita ini nggak tahu, nggak boleh asumsi seperti itu. Masyarakat tahu, anggota dewan juga harus tahu. Karena kan dewan itu juga masyarakat, nggak ada pembedaannya kok dewan dengan masyarakat. Di sini saya bukannya pesimis, enggak, tapi saya realistis. Jangan diberikan angin-angin palsu, angin-angin sejuk taunya palsu. Jangan, kita realistis. Sekarang bagaimana anggaran yang sudah terbatas ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dipergunakan untuk yang ya proyek yang gitu-gitu aja gitu loh. Ini proyek tinjau laut ini apakah selesai hanya dengan dibangun karya? Tidak. Nanti pemeliharaannya itu akan dilimpahkan kepada Pemda, ya, dan penggantian dananya dari APBN, dari anggaran negara, anggaran pusat. Berarti kan pemerintah harus ikut turun tangan selama berpuluh-puluh tahun ke depan. Dan untuk Pemda bisa nggak membantu perawatannya? Contohnya Kelok 9 itu pakai APBN dibangun. Lihat sekarang kawan-kawan seperti apa bentuknya. Karena pemerintah daerahnya tidak bisa memelihara. Mungkin keterbatasan anggaran, APBD dan yang lainnya. Nah ini harus hati-hati. Lebih baik anggaran yang sudah dipunya negara ini, kalau menurut saya ya, mendingan buat dibalikin ke masyarakat. Jadikan program padat karya, perbanyak BLT, perbanyak bantuan-bantuan yang langsung ke masyarakat. Jadi itu, untuk tinjau laut ini masalahnya dulu diselesaikan. Kemarin saya sudah masukkan usulan, ini sebenarnya bisa jadi masukan juga untuk pemerintah, baik pemerintah provinsi dan juga seluruh stakeholder. Diundang, ya. Itu kan flyover itu rencananya masalah tinjau laut ini undang Wali Kota Padang dan juga Bupati Solok, undang juga unsur-unsur dari aparat TNI dan juga polisi. Lalu undang juga ahli geologi, ahli tanah dan segala macamnya. Lalu yang paling penting undang masyarakatnya, libatkan masyarakatnya, sosialisasikan kepada masyarakatnya. Jangan sampai kalau cuma di atasnya aja yang konsolidasi, di bawahnya tidak konsolidasi, akhirnya muncul masalah baru seperti jalan tol kemarin. Ada penolakan dan sebagainya macamnya. Jadi sebenarnya solusinya itu ya banyak, tapi unsur-unsur ini dilibatkan dulu, dicari dulu solusinya. Untuk jangka panjang flyover silakan, saya nggak masalah. Yang penting buat masyarakat kan begitu. Tetapi jangan masalah yang sudah ada ini dibiarkan ditambah masalah baru. Selesaikan dulu cancernya, selesaikan dulu penyakitnya. Baru kita berikan solusi obat yang lainnya. Jadi itu mungkin sedikit yang perlu saya sampaikan, klarifikasi ke masyarakat. Supaya nggak kasih angin-angin.
Bu, sejauh ini Bu udah ada nggak usulan-usulan dari provinsi ini? Memang ada usulan buat flyover ini Bu. Sejauh ini untuk di pusat sendiri menanggapi seperti apa ya Bu? Ya itu tadi jawaban dari Kementerian PUPR, studi lapangan dulu. Ya, Sudah dilakukan Bu? Belum. Jadi memang harus studi lapangan dulu. Nanti akan dilihat dulu kira-kira permasalahannya seperti apa. Ya studi lapangan lah, teknis. Gitu. Teknis ya Bu. Jadi usulan itu memang ada ya. Tadi saya bilang yang namanya usulan semua bisa usulan. Teman-teman media juga bisa usulkan kok ke pemerintah. Tetapi kan perlu studi lapangan yang jelas. Jadi begitu. Dan kemarin jawaban dari PUPR mereka belum bisa menyetujui. Iya. Karena belum ada studi lapangan dan itu anggarannya sangat besar. Gitu. Berapa kira-kira Bu anggaran? Triliunan. Triliunan. Butuh waktu berapa kalau misalnya? Perkiraan saya 2 tahun aja udah bagus. Udah paling bagus 2 tahun. Nggak mungkin setahun itu kayak Roro Jonggrang ya namanya ya, bangun candi dalam semalam. Karena kalau setahun bisa, tapi anggarannya jauh lebih besar karena orang akan bekerja lebih banyak dan pekerjaannya lebih jauh lebih ekstra. Bu, tadi kan Ibu bilang kan tadi ada seseorang mengatakan itu utama karya. Apakah tidak ada sistem tender dulu atau apa Bu? Ada. Itu tergantung nanti kan dia akan mengusulkan langsung dengan pemerintah. Artinya utama karya yang mengusulkan pemerintah untuk mengerjakan itu. Tetapi kan nanti pemerintah akan lihat dulu. Iya. Wah, dan juga ini tadi lagi utama karya ini hutangnya sudah sampai triliunan. Saya perlu jaminan kalau memang beliau yang utama karya yang mereka yang mengerjakan, apa garansinya? Iya. Apa tujuannya? Apa garansinya itu bisa selesai? Untuk proses KPBU sendiri Bu, apa pengawasan dari ya DPR RI? Seharusnya tetap dengan dalam pengawasan kita, karena kan itu KPBU itu kan proyeknya kan nanti proyek masyarakat juga. Jadi memang harus pengawasan saya. Berarti harus ada pembahasan di sidang. Kalau pembahasan saya belum tahu ya, sejauh ini memang belum di rapat komisi pun belum ada pembahasan soal hal ini. Jadi saya nggak tahu apakah ini akan dibahas nanti di rapat atau tidak. Tapi sampai saat ini belum ada pembahasan sama sekali soal hidro laut ini, mau KPBU mau sistem apa, sekarang belum ada dengan kami di komisi ini. Terutama saya yang tidak dapil ya. Gitu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan lain punya hak Bu selain dari utama karya? Bisa, karena kan pasti nanti utama karya juga akan bekerja dengan yang lainnya sistemnya ya. Bu, berarti yang paling mendesak untuk saat ini untuk kawasan Sindang Laut itu apa Bu? Jadi saya nih ya, itu kan longsornya itu kan kemarin saya lewat itu longsornya kan sudah dibenahi, tapi baru yang bawah, yang atasnya belum. Longsor itu problemnya dari atas, dia akan turun ke bawah gitu ya. Jadi karena kemarin saya ngobrol, katanya itu permasalahan dan hutang lindung ya. Nanti saya mau sampaikan juga ke Kementerian Kehutanan mengenai dengan dirjen Pak dirjen terkait lah pokoknya bagaimana hutan lindung itu prosesnya bagaimana ininya segala macam supaya yang atas itu ditumpahkan aja ke bawah. Ini ibaratnya dipotong atasnya, bawahnya nanti dibikin benteng beton supaya dia nggak longsor lagi. Oke, tingkat kerawanan longsor cukup tinggi dan memang harus longsornya dibenahi kan nggak mungkin nanti kalau flyover dibangun jalan Cikunjau Laut di anak tirikan nggak dipakai lagi kan nggak mungkin gitu ya. Sebenarnya gampang kan, tapi melibatkan orang-orang tadi dari Kementerian Kehutanan, Kementerian PUPR, Pemda, Provinsi dan juga Kabupaten Kota, lalu juga masyarakat ya. Kan udah banyak di Cikunjau Laut itu benteng-benteng beton kan sudah banyak. Tinggal dicontoh aja itu. Anggarannya jauh lebih sedikit. Dan itu APBD pun bisa sebenarnya. Bu, sejauh ini di Kementerian PUPR apakah pembangunan flyover ini sudah masuk dalam rencana kerja? Belum. Baru masuk usulan aja. Baru usulan. Mereka ibarat terima usulan, terima proposal gitu aja. Tapi memang belum ada kepastian apakah dilanjutkan atau tidak. Apakah dikerjakan? Belum. Terkait wakil kita yang menyatakan akan ada pembangunan flyover Juni 2023 ini Bu. Jadi karena begini, mungkin karena menurut saya agak offside ya, ngomong pasti itu mendahului tuan namanya. Ada lagi?
kan masyarakat kita ini terutama netizen ini cukup viral ibu masalah flyover ini. Ada nggak yang ingin disampaikan masyarakat kita? Saya menyampaikan ke masyarakat di sini, saya sebagai wakilnya yang ada di Komisi 5, saya dari awal sampai sekarang akan terus memperjuangkan. Kalau flyover ini memang untuk jangka panjang memang bagus, tetapi perlu diingat anggarannya. Apakah Pemda provinsi dan kabupaten provinsi terutama siap untuk pemeliharaan ini? Jangan sampai itu setelah pilihan dibangun tapi tidak ada pemeliharaan dari Pemda, nggak bisa anggarannya nggak siap. Jadi saya akan terus berjuang mencarikan solusi, ya solusi yang paling tepat dan juga paling cepat. Bagaimana masalah longsor di laut ini bisa cepat selesai. Nah, kalau ada info-info yang di luar dari ucapan saya tidak bisa bertanggung jawab akan hal itu dan juga kepastiannya juga belum tentu. Karena yang bisa memastikan ini hanya di Komisi 5 dan juga dari PUPR sendiri. Karena nanti yang menentukan adalah bersama dengan PUPR. Jadi kalau belum ada info langsung dari PUPR-nya, apapun dari saya sebagai perwakilan masyarakat di Komisi 5 DPR RI, artinya itu dari jadi belum kalau ada kata-kata pasti. Dulu dan tanyakan dulu kepada yang bersangkutan. Yang rapat-rapat kerja dengan Menteri PUPR itu kan saya di Komisi 5. Gitu. Yang hari-hari bersama dengan rapat dengan beliau itu kan saya. Dan sampai saat ini untuk flyover itu memang perlu studi yang lebih lanjut karena anggaran juga sangat besar. Sama PAP. Terakhir mungkin Bu, sebelum ini diakhiri, bocoran aja sedikit Bu. Dari Ibu Atari sebagai anggota DPR RI Komisi 5 dari Sumatera Barat. Untuk 2023 kira-kira berapa nanti dana aspirasinya untuk Sumber? Kira-kira bentuknya apa saja? Dari saya? Ya, yang memang yang dialokasikan dari dana aspirasi Ibu sendiri untuk Sumber. Oke. Bocoran aja Bu. Kalau mungkin lebih besar dari tahun 2022 kemarin ya, dan juga itu kemarin ada penambahan aspirasi saya untuk jalan nasional. Ya, jadi memang banyak program-program padat karya dari saya yang akan saya berikan kepada Sumatera Barat pada umumnya ya, untuk beberapa kabupaten kota. Memang saya di sini ada keterbatasan anggaran untuk tahun 2023, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah saya terima kasih kepada Pak Menteri PU dengan segala keterbatasannya program padat karya dari PUPR ke masyarakat itu terus turun tak berkurang sama sekali. Banyak program-program bedah rumah, piseu, dan juga kotaku sudah tidak ada karena kita ganti menjadi piseu, jalan-jalan, penerangan PJU dari perhubungan juga ada. Banyak program padat karya saya insya Allah untuk Sumatera Barat. Berapa Bu bocorannya? Aduh, kira-kira mungkin lebih dari 100 miliar itu ya. Kira-kira ya. Sama lah seperti 2022 kan saya 140 miliar. Iya. Mungkin bisa lebih daripada itu. Sepanjang tahun 2022 itu apa saja bentuk kegiatan dari fasilitasi Ibu ke Sumatera Barat? Ya, kalau saya yang paling banyak itu kan kalau saya semakin senang program padat karya karena dia langsung masyarakat yang merasakan manfaatnya. Yang paling banyak itu PUPR itu dari bedah rumah, dari Dirjen Perumahan itu kemarin ada 2.000 rumah. Dan juga ada kalau piseu itu dia biasanya untuk jalan-jalan usaha tani, jalan desa karena APBD kabupaten kota kan tidak cukup. Lalu ada juga program namanya P3TGAI itu untuk irigasi tersier, itu ada sekitar 200 titik untuk Sumatera Barat. Itu aja tuh P3TGAI itu satu titik itu sekitar 200 juta lebih itu ya, 200 juta itu untuk irigasi tersier. Jadi kira-kira ada 40 miliar itu saya kasih untuk Sumatera Barat. Lalu juga program-program seperti nanti untuk 2023 akan ada program seperti bendungan, bukan bendungan ya? Embung, iya embung. Lalu juga saya akan berikan sumur bor insya Allah, tapi sumur bor ini nggak bisa banyak ya karena satu sumur bor itu anggarannya sekitar 2 miliar. Jadi memang mungkin nanti pelan-pelan kecil sampai 2023 sampai 2024. Gitu. Program saya banyak tapi padat karya dia kebanyakan.